warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Ada Kak, saya mau konseling. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aulia Rama Puspita. Di sini saya sebagai konselor dan saya akan membimbing proses konseling ini. Sekarang gantian dan kamu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bila Kak, Salsa Bila, bisa dipanggil Bila aja. Saya di sini mau konseling Kak. Baik, sebelumnya kamu udah tahu belum apa itu konseling? Belum Kak. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah untuk teratasinya masalah tersebut. Nah, di sini kamu boleh langsung cerita apa masalahnya. Jadi ponakan saya ini kayak depresi gitu. Depresinya ini lebih ke murung sih, kata kakak saya kan. Jadi dia kayak misalnya pulang sekolah, dia tuh diajakin temennya main atau kemana tuh dia nggak pernah mau. Jadi dia lebih milih, sebenarnya bukan lebih milih ya, tapi dia kayak pulang sekolah tuh langsung masuk kamar murung kayak gitu. Jadi dia itu lebih ke enggan bersosialisasi dengan yang lain. Iya betul. Nah, tapi sebelumnya kamu atau kakak kamu pernah nggak nanya kenapa deh kok jadi kayak gini? Tapi apa sebelumnya dia mah kayak gini? Sebelum enggak sih, pas sudah kayak kenaikan kelas, dia kan ini sekarang kelas 2 SMA. Nah pas dari semester 2 kelas 1 itu mau naik ke kelas 2 ini, dia tuh lebih banyak murungnya. Di situ baru ada kayak gini, sebelumnya nggak pernah sih Bu. Apa kakak kamu memberikan tekanan kayak kamu nih harus peringkat 1, peringkat 2, jadinya dia kayak memiliki banyak tekanan gitu? Sebenarnya memang seperti itu ya Bu. Saya juga sudah bicara ke kakak saya, maksudnya anak jangan terlalu ditekan harus ini harus itu. Jadi kan takut nanti mentalnya terganggu ya. Tapi suami kakak saya juga menekankan seperti itu. Jadi mungkin gara-gara itu juga sih Bu. Mungkin dia memiliki tekanan yang iya. Jadi memang dari SD sampai ke SMP memang dia harus dapat juara 1 terus, dan memang juara 1 sih Bu. Nah mungkin atau dia mungkin capek atau bagaimana, nggak tahu juga sih. Mungkin dia terlalu berpikir ya, jadinya tuh dia mikir gue harus peringkat 1 nih, gue harus jauhin temen gue nggak bisa main kalau gue nggak peringkat 1, gue bisa diomelin gitu. Iya memang juga kalau misalnya ada teman ngajak main tuh dia sebenarnya dia mau, tapi karena ditekan nggak boleh, harus belajar terus gitu. Kalau saran saya, kamu bilang ke kakak kamu jangan terlalu menekan. Terus bagaimana sih cara ngebalikin rasa kepercayaan dirinya lagi gitu. Kamu harus merangkul dia, pokoknya biar dia tuh nggak merasa sendiri. Terus kamu harus memberikan rasa empati lebih, biarin dia tuh cerita ke kamu atau ke kakak kamu apa yang dia hadapin. Pokoknya saling berkomunikasi, omongin baik-baik bagaimana caranya biar tuh anak nggak merasa tertekan gitu loh dengan apa yang itu. Terus kamu tuh kasih dukungan lebih ke adik kamu bilang aja misalkan nggak apa-apa kok main gitu, yang penting jangan lupa nanti malamnya belajar. Kan belajar tuh nggak harus full ya, apalagi di sekolah dia udah belajar, kalau belajar terus juga kan kesian gitu. Kamu kasih pengertian juga kakak kamu tuh anak tuh masih butuh main gitu loh. Terus kamu ajak dia beraktivitas, kayak misalkan dia tuh kan nggak takut ya kalau diajak main sama temen-temennya, atau kamu kalau lagi ada waktu senggang atau kakak kamu atau siapapun ajak dia beraktivitas, entah jalan-jalan ke taman atau beli-beli makan atau olahraga ya, itu aja sih. Jadi ponakan saya ini jadi bukan seperti ponakan, jadi dia kayak nganggep kakak, saya jadi kayak kakaknya sendiri Bu. Karena dia lebih nyaman di dekat saya dibanding sama orang tuanya. Mungkin karena dia dipaksakan harus dikasih tekanan. Iya, jadi kalau misalnya dia lagi di rumah saya, dia tuh kayak senang gitu loh Bu. Sedangkan kalau dia pulang ke rumahnya itu dia langsung murung, langsung ke kamar gitu, nggak banyak ngomong ke orang tuanya juga. Jadi dia seperti ketakutan terus kalau ngelihat orang tuanya gitu Bu. Nah itu karena kebetulan kamu juga yang deket ya sama ponakan kamu ini, kamu ambil peran dia, ngerangkul dia, kasih dukungan lebih, kasih empati, terus ajak dia beraktivitas, dorong
Kalau misalkan udah parah banget, kamu dorong dia untuk mencari bantuan yang ahli, seperti kamu ajak dia ke psikolog biar tuh mentalnya tuh lebih baik lagi. Terus kamu ingetin juga pentingnya menjaga fisik sama kesehatan mental paling pertama, karena kalau mental terganggu pasti fisiknya juga terganggu. Kalau fisik terganggu belum tentu kan mental terganggu. Kamu pokoknya kasih dukungan lebih lah ke dia. Sebenarnya kalau kayak untuk main tangan kakak saya nggak pernah sih Bu, tapi ancaman aja gitu yang dia kasih ke anaknya, kayak misalnya kalau lu nggak juara satu abis lu kayak gitu gue bikin. Jadi mungkin di situ ponakan saya ini kalau Merasa ngelihat orang tuanya itu jadi seperti ketakutan gitu. Iya sih. Apa perlu kakak saya bikin jadwal ketemu sama ibu? Boleh sih kakak kamu kasih jadwal ketemu saya, biar tuh nanti dikasih tahu cara nganin anak yang baik kayak gimana. Itu semestinya baik juga sih, tapi kalau terlalu keras kepada anak juga nanti anak jadi malah lebih keras balik kepada kita. Jadi seperti itu. Berarti ini ponakan saya mentalnya yang baik-baik. Mau dapat tekanan lebih dari orang tua, jadinya dia merasa gue harus kayak gini. Dia tuh takut mau bertingkah laku apa. Berarti ponakan saya ini dihantui ketakutan terus ya. Dihantui ketakutan. Baik, kalau begitu saya coba bicara nanti sama kakak saya ya Bu, gimana ya, baru nanti kalau dia sudah mengerti, saya kabar ibu lagi untuk atur jadwal biar ketemu sama ibu. Ya, baik. Mungkin kamu mencoba untuk mendekatinya dulu ya, ngomong pelan-pelan, jangan langsung ngomong kayak kasih tahu nih. Kan banyak tuh di sosial media bunuh diri itu nggak cuma di orang dewasa loh, ada juga anak kecil yang bunuh diri karena entah dibully atau memiliki banyak tekanan. Kamu kamu kasih contoh kayak gitu. Nanti kalau anak kakak kayak gini takutnya nanti malah bunuh diri atau malah stres kak gitu. Iya, itu yang saya jaga Bu. Makanya itu saya selalu datang ke rumah dia kan, ke rumah kakak saya untuk bawa ponakan saya ini pergi, maksudnya main atau apa. Soalnya saya lihat juga kan di sosial media banyak banget anak-anak SMP atau apa yang bunuh diri gara-gara depresi. Oke, mungkin itu aja Bu untuk pertemuan kita ini. Nanti saya kabarin lagi Bu perkembangannya bagaimana. Baik, saya tunggu ya kabar dari perkembangannya. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audio Jungle.